Maut dari Hutan Rangkong. Bagian 1. Jilid 1. Kepak kelelawar terdengar memecah keheningan malam yang sepi. Bulan penuh yang tampak di langit, perlahan-lahan mulai tertutup awan hitam tebal yang berarak. Angin dingin yang berhembus dan sesekali keras itu, semakin memperkuat dugaan kalau hujan akan turun. Benar saja, beberapa saat kemudian, hujan mulai turun. Mula-mula berupa gerimis kecil dan satu-satu. Tapi, semakin lama semakin besar. Hingga akhirnya, benar-benar lebat. Air yang jatuh bagai ditumpahkan dari langit. Langit yang gelap itu sesekali dibelah oleh halilintar yang menggelegar. Untuk sesaat lamanya, suasana malam jadi terang benderang. Dan dalam suasana terang yang sekejap seperti itulah, tampak sesosok bayangan berkelebat dari dalam sebuah bangunan yang dikelilingi pagar kayu bulat tinggi. Bangunan itu tampak besar dan megah, serta memiliki halaman luas. Sosok bayangan itu melesat cepat, melompati pagar kayu bulat yang tinggi. Indah dan manis sekali gerakannya. Baik ketika melompati pagar kayu, maupun ketika mendaratkan kedua kakinya di luar pagar. Piara, genangan air memercik ke sana kemari, ketika sepasang kaki itu menjejak tanah yang dibasahi hujan. Glar, halilintar menyambar kembali. Dan untuk sesaat, suasana malam jadi terang benderang kembali. Meskipun begitu, sudah cukup jelas untuk mengenali wajah sosok bayangan itu. Dia ternyata adalah seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun. Tubuhnya tinggi besar, dan berpakaian hitam. Wajahnya kasar dan sebuah penutup kepala yang berbentuk setengah tempurung kelapa bertengger di atas kepalanya. Secepat kedua kakinya mendarat di luar pagar kayu, secepat itu pula dia melesat dari situ. Gerakannya cukup cepat, jelas, kalau laki-laki tinggi besar ini memiliki kepandaian tidak rendah. Tanpa menghiraukan suasana malam yang gelap, angin dingin yang berhembus keras menusuk tulang, dan curahan hujan lebat yang menyiram tubuhnya, sosok bayangan itu terus saja berlari cepat. Glar, halilintar kembali menggelegar membelah angkasa. Lagi-lagi, keadaan alam kembali terang benderang sekejap. Saat itu, di atas pintu gerbang bangunan besar berpagar kayu bulat tinggi, terlihat sebuah kayu lebar tidak begitu tebal yang terukir halus. Tampak jelas huruf-huruf yang tertera di papan itu, perkumpulan pedang perak. Sosok bayangan itu terus saja berlari dengan kecepatan tinggi. Sama sekali tidak diperlambat larinya, meskipun berkali-kali tergelincir dan hampir jatuh karena jalan yang ditempuh demikian licin. Lari bayangan itu baru diperlambat ketika telah memasuki mulut sebuah hutan. Dan akhirnya, berhenti sama sekali ketika telah berada di dalamnya. Dengan napas terengah-engah, laki-laki berpakaian serba hitam itu berteduh di bawah sebatang pohon yang berdaun rindang. Kedua tangannya tampak bersedekap di depan dada. Rupanya, angin yang berhembus cukup kencang membuat tubuhnya kedinginan. Sebentar sosok itu mengeringkan tangannya, lalu memasukkannya ke balik baju. Sesaat kemudian telah keluar lagi, bersama sebuah kitab di tangannya. Glar, halilintar kembali menyambar. Seketika itu juga, sana di sekitar tempat itu jadi terang benderang. Sehingga huruf-huruf yang tertera di kulit kitab itu tampak cukup jelas terbaca, ilmu tangan racun pasir merah. Tampak seulas senyuman menghiasi wajah laki-laki bertubuh tinggi besar itu. Sebentar kemudian, kitab itu dimasukkan kembali ke balik bajunya. Dan kini, kedua tangannya kembali disedekapkan di depan dada. Tak lama kemudian, hujan mulai mereda, hingga akhirnya tinggal gerimis kecil yang jatuh satu persatu ke bumi. Di saat itulah, laki-laki berpakaian hitam ini melanjutkan perjalanannya kembali. Melesat cepat menembus kepekatan malam. Rintik hujan yang mengenai tubuhnya sama sekali tidak dihiraukan. Matahari sudah cukup lama menampakkan diri. Suara cicit burung pun sudah tidak terdengar lagi. Bahkan, angin yang berhembus sudah tidak terlalu nikmat untuk dihirup. Ketika itu, tampak dua sosok tubuh tengah melangkah bergegas menuju mulut hutan rangkong. Dari bentuk tubuh mereka yang kekar dan kuat, jelas kalau kedua orang itu sudah terbiasa bekerja berat. Wajahnya pun terlihat keras. Hanya saja saat itu, mereka tampak penuh diliputi kecemasan. "Aku khawatir akan keselamatan Guradi, Kang Banyupaksi," ucap salah seorang dari dua sosok itu. Wajahnya yang berkulit coklat, dan penuh bercak putih yang lebar-lebar, terlihat menyiratkan perasaan cemas yang tidak terkira. "Mudah-mudahan saja dia selamat, Jatmika," sahut orang yang dipanggil Banyupaksi, bernada menghibur. Dia bertubuh kekar, berkumis, dan berjenggot yang terawat baik. Suasana hening sejenak, begitu Banyupaksi menghentikan ucapannya. Kini, yang terdengar hanyalah gemerisik lerumputan yang terpijak kaki mereka. "Kang,
Kembali Jatmika membuka suara, seraya menoleh. Menilik dari ucapannya yang terhenti di tengah jalan, jelas kalau laki-laki berwajah penuh bercak-bercak putih ini merasa ragu-ragu melanjutkan ucapannya. Ada apa lagi, Jatmika? Tanya Banyupaksi, sabar. Rasanya, aku tidak yakin kalau Guradi masih hidup, Kang. Mengapa kau berkata seperti itu, Jatmika? Tegur Banyupaksi. Sepasang mata laki-laki bertubuh kekar ini menatap penuh teguran. Apakah kau tidak ingin anakmu selamat? Bukan begitu maksudku, Kang, sahut Jatmika, buru-buru. Tapi, kenapa justru kau mengharapkan yang bukan-bukan? Aku sama sekali tidak berharap begitu. Banyupaksi hanya menggumam tidak jelas. Tapi, kenyataan yang kuterima kali ini membuatku ragu, sambung Jatmika lagi. Maksudmu? Tanya Banyupaksi dengan dahi berkernyit. Jelas kalau dia masih belum mengerti maksud Jatmika. Tidak biasanya Guradi pergi selama ini. Dia sudah sering mencari kayu bakar atau berburu di hutan. Tapi, tidak pernah sampai selama ini. Bayangkan, Kang, Guradi pergi kemarin pagi. Dan sampai sekarang, belum pulang. Banyupaksi mengangguk-anggukkan kepala. Cerita mengenai kepergian Guradi ke hutan Rangkong dan belum kembali memang sudah didengarnya dari mulut Jatmika sendiri. Dan hal inilah yang membuatnya terpaksa ikut mencari orang yang bernama Guradi itu. Berdoalah agar dia selamat, hanya itu kata-kata bernada menghibur dari Banyupaksi. Aku percaya Guradi bisa menjaga diri. Mungkin, dia hanya tersesat. Aku juga berharap begitu, Kang. Tapi, rasanya tidak mungkin, Kang. Guradi telah puluhan kali keluar masuk hutan. Atau, jangan-jangan dia diterkam binatang buas. Banyupaksi menatap wajah Jatmika tajam-tajam. Kalau begitu, kau meremehkan kemampuanku, Jatmika. Maksudmu, Kang, aku yang mendidik dan mengajarkannya ilmu silat. Bertahun-tahun aku melatihnya, dan kau enak saja mengatakan kalau Guradi mati diterkam binatang buas. Itu sama sekali tidak memandang kepadaku, Jatmika. Berubah wajah Jatmika seketika mendengar ucapan bernada keras dari laki-laki bertubuh kekar itu. Maafkan aku, Kang, aku tidak bermaksud begitu. Sungguh, sahut laki-laki berwajah penuh bercak-bercak putih itu, terbata-bata. Banyupaksi menghela napas panjang. Amarah laki-laki berkumis rapi yang mulai bangkit perlahan mengendur kembali, mendengar permintaan maaf Jatmika. Dia tahu kalau laki-laki di sampingnya ini tidak bermaksud merendahkan. Jatmika mengatakannya tanpa sadar, karena didorong kecemasan menggelegak. Lupakanlah, Jatmika, sahut Banyupaksi berdesah. Tapi, perlu kau ketahui, Jatmika, jangankan hanya satu, dua binatang buas pun, aku yakin Guradi mampu menghadapinya. Jatmika hanya mengangguk-anggukkan kepala. Kembali keheningan menyelimuti mereka berdua. Kini, Jatmika dan Banyupaksi melanjutkan langkah menuju hutan Rangkong yang sudah semakin dekat, tanpa berkata-kata lagi. Begitu memasuki hutan, Jatmika dan Banyupaksi mengedarkan pandangan berkeliling. Dengan ranting yang ditemukan, mereka menguak ke rimbunan semak-semak. Hati mereka berharap, barangkali saja orang yang dicari berada di situ. Guradi! Jatmika yang sudah tidak kuat lagi menahan cemas dan tidak sabar, berteriak memanggil. Kini, mereka sudah cukup jauh masuk ke dalam hutan. Tapi, sama sekali tidak terlihat tanda-tanda adanya Guradi. Baik Jatmika maupun Banyupaksi langsung berdiam diri. Pendengaran mereka ditajamkan agar apabila Guradi menjawab, dapat terdengar. Tapi sampai lelah berdiam diri, tak juga terdengar sahutan yang dinantikan, kecuali cicit burung yang selalu mengusik telinga. Jatmika dan Banyupaksi terus melangkah sambil menyibakkan semak-semak. Sepasang mata mereka berkeliaran ke sana kemari, sambil sesekali diselingi panggilan-panggilan terhadap Guradi. Dan begitu akan memanggil lagi, mendadak langkah kedua orang itu terhenti. Wajah mereka pucat seketika. Sepasang mata mereka menatap membelalak ke depan, seakan-akan tidak percaya akan apa yang dilihat. Sekitar 5 tombak di hadapan Banyupaksi dan Jatmika, terpampang pemandangan menggiriskan hati. Tampak seorang remaja berusia belasan tahun tengah tergantung di atas cabang pohon dengan leher terjerat seutas tambang. Dadanya telanjang, tak tertutup baju, sehingga terlihat jelas luka-luka yang memenuhi sekujur tubuhnya. Dengan sekali lihat saja, baik Jatmika maupun Banyupaksi bisa mengetahui kalau remaja itu telah tewas. Dan beberapa saat lamanya, mereka hanya mampu berdiri terpaku. Lidah pun terasa keluh. Suara seperti tercekat di tenggorokan. Hanya sepasang mata mereka saja yang seolah-olah ingin mengungkapkan sesuatu. Guradi!
Terdengar teriakan keras dari mulut Jatmika, setelah beberapa saat lamanya berdiri terpaku. Laki-laki berwajah penuh bercak putih ini memerlukan waktu beberapa saat lamanya untuk dapat mengetahui kalau orang yang tergantung di atas pohon itu adalah putranya. Seiring panggilannya, tubuh Jatmika berlari berhambur ke arah sosok yang tergantung itu. Kemudian, Banyupaksi pun ikut bergerak mengikuti. Dia pun cepat mengenali pula kalau sosok tubuh itu benar-benar Guradi. Orang yang mereka cari-cari. Guradi, Guradi, panggil Jatmika pilu. Kedua tangannya sibuk memeluki tubuh yang tergantung itu. Banyupaksi menggertakkan gigi. Seketika dadanya terasa sesak oleh amarah dan sedih yang menggayut. Tapi, laki-laki berkumis rapi ini berusaha menahan diri. Pikirannya berusaha dibuat setenang mungkin. Seketika tenaganya dikempos, dan sesaat kemudian, tubuhnya melesat ke atas. Dan sekali tangannya bergerak, tali yang menggantung tubuh Guradi pun putus. Untungnya, Jatmika tengah memeluk tubuh putranya, sehingga tubuh itu tidak sampai terbanting keras ke tanah. Jatmika sempat menangkapnya, tapi akibatnya, dia ikut terjatuh terbawa beban tubuh Guradi. Berbareng tergulingnya tubuh Guradi dan Jatmika ke tanah, sepasang kaki Banyupaksi pun hinggap. Kemudian, laki-laki berkumis rapi ini menyarungkan kembali golok yang tadi dicabutnya sewaktu memutuskan tambang yang mengikat tubuh Guradi. Hentikan segala kecengengan ini, Jatmika, tegur Banyupaksi, kemudian sepasang matanya menatap penuh teguran pada laki-laki yang wajahnya penuhi bercak putih itu. Sambil tetap memeluk tubuh putranya, Jatmika beranjak bangkit. Sepasang matanya balas menatapi tak kalah tajam. Tapi, Kang, dia anakku satu-satunya. Dosakah aku bersedih hati melihat kematiannya? Bantah Jatmika. Suaranya pelan, tapi penuh tuntutan. Aku tidak melarangmu, Jatmika, sahut Banyupaksi dengan suara tetap lembut. Tapi tetap penuh wibawa. Aku hanya tidak suka melihat kesedihanmu yang terlalu berlebihan. Tapi, Kang, Jatmika masih mencoba membantah. Guradi tidak akan hidup kembali, sekalipun tangisanmu berupa darah sampai 40 hari, potong Banyupaksi tanpa menghiraukan bantahan Jatmika. Seketika, Jatmika terdiam, bukan karena nasihat Banyupaksi, tapi karena rasa segannya pada laki-laki berkumis tipis itu. Sekarang yang paling penting adalah mencari pelaku pembunuhan ini, sambung Banyupaksi, ketika Jatmika tampak terdiam. Terdengar suara gemeretak dari mulut Jatmika, begitu mendengar ucapan ini. Banyupaksi benar, yang paling penting sekarang adalah mencari pembunuh putranya. Tapi, tentu saja sehabis mengebumikan Guradi secara layak. Menilik dari luka-luka yang diderita Guradi, aku yakin kalau pelakunya adalah seorang tokoh aliran hitam yang berjiwa luar biasa kejam, duga Banyupaksi. Sementara sepasang matanya terus menyelusuri sekujur tubuh Guradi yang penuh luka-luka. Kemanapun, aku akan mencarinya. Dan, seluruh tubuhnya akan kulumatkan, desis Jatmika penuh dendam. Tangan kanannya mengepal keras dan kepalanya mendongak ke atas ketika kata-kata itu diucapkan. Banyupaksi tidak menanggapi. Dia yakin kalau Jatmika bukan tandingan pembunuh Guradi. Jatmika memang tidak memiliki kepandaian sedikit pun. Lalu, bagaimana akan bisa membalas dendam? Oleh karena itu, Banyupaksi bertekad akan ikut mencari pembunuh Guradi. Sekarang mari kita kembali dulu ke desa, Jatmika, ajak Banyupaksi pelan. Dipegangnya bahu kanan laki-laki berwajah bercak-bercak putih itu, kemudian ditepuk-tepuknya. Jatmika menatap Banyupaksi penuh tanda tanya. Kita kuburkan dulu mayat Guradi, sambung Banyupaksi. Kali ini Jatmika tidak membantah lagi. Perlahan kakinya melangkah meninggalkan hutan itu. Sementara Banyupaksi mengikuti di belakangnya. Laki-laki berkumis rapi ini segera mengedarkan pandangannya berkeliling, memperhatikan suasana di sekitarnya. Masalahnya, bukan tidak mungkin kalau pembunuh itu masih berada di situ. Tapi, tidak ada sesuatu pun yang mencurigakan. Keadaan di sekitar tempat itu sepi-sepi saja. Yang terdengar hanyalah suara cicit burung dan binatang-binatang hutan. Baru juga kedua orang itu melangkah beberapa tindak, terdengar suara tawa menggelegar laksana guntur. Suaranya menggema di sekitar tempat itu. Hahaha, hebat bukan main akibat yang ditimbulkan tawa itu. Tubuh Jatmika seketika terbungkuk. Terdengar keluhan keras keluar dari mulutnya. Pegangannya pada tubuh putranya pun terlepas, sehingga Guradi terjatuh di tanah. Bukan hanya itu saja akibatnya. Jatmika pun merasa dadanya sakit bukan main, seperti diseruduk kerbau liar. Bahkan telinganya seperti akan pecah. Betapapun laki-laki berwajah penuh bercak-bercak itu berusaha bertahan dan mendekap kedua telinganya,
tak urung tubuhnya terguling jatuh. Jatmika bukan satu-satunya orang yang menerima serangan suara tawa dahsyat itu. Banyu Paksi pun mengalami hal yang serupa. Dada laki-laki berkumis rapi ini terasa terguncang hebat. Telinganya pun terasa berdengung keras. Sebagai ahli silat, dia tahu kalau ada orang yang tengah menyerang dengan suara tawa yang mengandung pengerahan tenaga dalam tinggi. Tentu saja hal ini membuat Banyu Paksi kaget. Bukan main. Dari cara penyerangan ini saja sudah menandakan kelihayan lawan. Jelas, orang itu memiliki tingkat tenaga dalam tinggi. Dan dia merasa bukan tandingan orang itu. Ciut hati Banyu Paksi, membayangkan kalau seandainya pemilik tawa itu adalah orang yang telah membunuh Guradi. Karena bila hal itu benar, sampai kapanpun mereka tidak akan bisa membalas dendam. Kalau saja suara tawa itu terus berlangsung, mungkin Jatmika dan Banyu Paksi tidak akan tahan. Kedua orang itu akan tewas dengan dada pecah dan gendang telinga hancur. Tapi untungnya, tawa itu kemudian berhenti. Dan begitu tawa itu berhenti, berkelebat sesosok bayangan hitam. Gerakannya cepat bukan main, maka tahu-tahu saja, di depan Banyu Paksi dan Jatmika telah berdiri sosok tubuh tinggi besar. Banyu Paksi dan Jatmika menatap sosok tubuh yang telah berdiri di hadapan mereka. Sosok tubuh berpakaian hitam, wajahnya kasar, dipenuhi cambang bauk lebat. Menilik dari keadaannya, usia laki-laki itu tak kurang dari 50 tahun. Sebuah penutup kepala berbentuk setengah tempurung kelapa menutupi kepalanya. Matanya menatap tajam ke arah Jatmika. Kudengar kau hendak mencari pembunuh anak itu, kata laki-laki bercambang bauk lebat itu, kalem. Akulah pembunuhnya. Seketika itu pula, Jatmika bangkit berdiri. Wajahnya langsung beringas. Sepasang matanya menatap tajam, penuh pancaran hawa membunuh. Kedua tangannya yang mengepal itu tampak mengejang keras. Kau, suara Jatmika tercekat di tenggorokan, karena saking besarnya amarah yang bergolak dalam dadanya. Laki-laki berpakaian hitam itu hanya tersenyum mengejek. Wajah dan sorot matanya tampak jelas memandang rendah Jatmika. Kubunuh kau, teriak Jatmika keras. Dan berbareng dengan ucapan itu, Jatmika melompat menyerang. Kedua tangannya yang terkepal, dipukulkan bertubi-tubi ke berbagai bagian tubuh laki-laki bercambang lebat itu. Jatmika, tahan, teriak Banyu Paksi mencegah. Tapi terlambat, serangan Jatmika tidak mungkin ditarik kembali. Maka Banyu Paksi tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan hanya bisa bersikap waspada kalau jiwa laki-laki berwajah bercak-bercak putih itu terancam. Laki-laki berpakaian hitam itu tertawa mengejek. Bahkan, tidak terlihat kalau akan mengelak atau menangkis. Sampai akhirnya semua serangan Jatmika telak mengenai sasarannya. Buk, buk, bukek. Suara berdebukan keras terdengar berkali-kali, ketika pukulan-pukulan Jatmika mengenai dada, perut, dan ulu hati laki-laki berpakaian hitam itu. Akibatnya sungguh aneh, bukan laki-laki bercambang bauk lebat itu yang merasa kesakitan. Bahkan ia hanya terkekeh penuh ejekan. Suara jerit kesakitan justru terdengar dari mulut Jatmika. Bahkan sampai-sampai membelalakkan mata, ketika kedua tangannya jadi bengkak-bengkak. Jatmika menggeram keras. Amarah yang tidak terlampiaskan, membuat sekujur tubuhnya menggigil keras. Kedua kepalanya seperti bukan memukul tubuh manusia yang terdiri dari daging dan tulang, tapi gundukan besi. Serat, sinar terang berpendar ketika Jatmika yang tengah kalap itu mencabut goloknya. Dan seiring tercabutnya senjata itu, Jatmika kembali menerjang. Golok di tangannya langsung ditusukkan cepat ke arah perut. Banyu Paksi tahu, Jatmika sudah tidak bisa dicegah lagi. Maka, dia pun segera membantunya. Laki-laki berkumis rapi ini tahu, Jatmika sama sekali bukan tandingan orang itu. Serat, sinar terang kembali berkilatan ketika Banyu Paksi menghunus goloknya. Dan secepat senjata itu terhunus, secepat itu pula diputar-putarkan di depan dada. Baru kemudian, senjata itu meluncur deras ke arah ulu hati laki-laki berpakaian hitam. Meskipun Banyu Paksi menyerang belakangan, namun karena kelihayannya, serangannya menjadi bersamaan datangnya dengan Jatmika. Padahal, laki-laki berwajah bercak-bercak putih itu lebih dulu menyerang. Takek, takek, suara berderak keras terdengar ketika dua batang golok itu mengenai sasaran. Tetapi akibatnya luar biasa. Dua batang golok itu terpental balik, sementara laki-laki berpakaian hitam itu seperti tidak merasakan apa-apa. Bahkan kedua tangan penyerangnya yang terasa seperti lumpuh. HMH, laki-laki berpakaian hitam itu mendengus. Sama sekali tidak dipedulikannya serangan yang mengancam. Takek, takek, suara berdetak keras seperti ada dua benda logam berbenturan,
terdengar ketika dua batang golok itu mengenai sasaran. Akibatnya luar biasa, dua batang golok itu jadi terpental balik. Bahkan, sekujur tangan kedua penyerangnya seperti lumpuh. Dan tanpa dapat dicegah lagi, senjata itu terlepas dari pegangan. Dan belum sempat Banyupaksi dan Jatmika berbuat sesuatu, tangan laki-laki berpakaian hitam itu cepat bagai kilat bergerak. Cepat sekali gerakannya, hingga kedua orang itu tidak sempat mengelak lagi. Terdengar suara berderak keras ketika kedua tangan laki-laki berpakaian hitam itu mengenai ubun-ubun mereka, hingga pecah. Cairan merah kental bercampur otak seketika muncrat-muncrat. Banyupaksi dan Jatmika limbung sebentar, kemudian hampir sama-sama ambruk di tanah. Sebentar mereka meregang nyawa, lalu diam tak berkutik lagi. Mati, hahaha, laki-laki berpakaian hitam itu kembali tertawa tergelak. Keras dan panjang, hampir tidak putus-putus. Setelah puas tertawa, laki-laki bercambang bauk itu melangkah meninggalkan kedua mayat yang telah menjadi korbannya. Sesaat kemudian, suasana hening kembali menyelimuti hutan rangkong. Tidak terdengar lagi jeritan keras, tawa, ataupun teriakan menyayat. Kini, yang terdengar hanyalah cicit burung yang berkicau riang di dahan. Jilid 2. Hah, mengapa Jatmika dan Banyupaksi belum juga muncul? Ki, tanya seorang laki-laki bertubuh kecil kurus. Matanya tetap menatap wajah seorang laki-laki setengah baya berpakaian abu-abu dan berkumis tebal. Laki-laki berpakaian abu-abu yang sebenarnya bernama Ki Saketi, dan menjabat sebagai kepala desa Kangkong itu mengalihkan pandangan yang sejak tadi tertuju ke hutan rangkong. Menilik dari sikap dan wajahnya, jelas memang ada yang ditunggunya. Ternyata bukan hanya laki-laki berpakaian abu-abu itu saja yang mengalihkan pandangan. Belasan orang laki-laki dewasa lain yang berdiri di mulut desa itu pun menatap ke arah laki-laki bertubuh kecil kurus ini. Kemudian, mereka memandang harap-harap cemas ke arah hutan rangkong. Menilik dari pakaian, jelas kalau belasan orang itu adalah penduduk desa Kangkong. Mereka semua menanti kembalinya Jatmika dan Banyupaksi yang telah pergi ke hutan rangkong. Mana aku tahu, Wadira, jawab Ki Saketi seraya menggelengkan kepala. Aku juga heran. Apakah mereka mendapat kesulitan di sana? Sebenarnya, aku menyesalkan kepergian mereka berdua yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dan sayangnya lagi, Nyi Jatmika pun memberitahu kita setelah kedua orang itu telah pergi. Aku yakin, Banyupaksi akan mampu mengatasi kesulitan itu, Ki, duga salah seorang penduduk lain yang bertubuh pendek gemuk. Dia kan, guru silat kenamaan desa kita. Bahkan kepandaiannya terkenal sampai ke desa-desa sekitar. Hah? Ki Saketi menghela napas berat. Sama sekali tidak disambutnya ucapan yang bernada penuh keyakinan itu. Sementara para penduduk yang lain mengangguk-anggukkan kepala. Jelas kalau mereka semua membenarkan ucapan laki-laki bertubuh pendek gemuk itu. Kalau begitu, kita tunggu sampai besok pagi, kepala desa Rangkong itu mengambil keputusan. Kalau sampai besok mereka berdua belum kembali, terpaksa akan kusuruh beberapa orang di antara kalian untuk mencari mereka. Bagaimana? Kalian bersedia? Setelah berkata demikian, laki-laki berkumis tebal ini mengedarkan pandangan ke arah belasan orang yang berdiri di sekelilingnya. Bersedia, Ki, laki-laki bertubuh kecil kurus bergegas menyahuti. Memang di antara belasan orang penduduk di situ, hanya dialah yang memiliki ilmu kepandaian paling tinggi. Kalian semua, bagaimana? Ki Saketi mengalihkan perhatian ke arah belasan orang lainnya. Namun, belasan penduduk itu hanya saling pandang satu sama lain. Tidak ada satupun kepala yang langsung mengangguk. Jelas kalau mereka merasa ragu untuk menerima perintah itu. Aku butuh 6 orang lagi di antara kalian untuk menemani Wadira, sambung kepala desa Rangkong cepat. Aku tidak akan membiarkan Wadira pergi sendiri ke sana. Tapi kalau kalian semua tidak bersedia, biar aku sendiri yang akan menemani Wadira ke sana. Tegas dan mantap sekali kata-kata yang keluar dari mulut kepala desa Rangkong itu. Kembali, belasan orang penduduk itu saling pandang dengan wajah memerah. Mereka malu, mendengar laki-laki berkumis tebal itu akan pergi ke hutan apabila mereka tidak bersedia menemani Wadira. Aku bersedia, Ki, laki-laki bertubuh pendek gemuk menyahuti seraya mengacungkan tangan. Siapa lagi? Aku, Ki, sambut laki-laki berkumis jarang-jarang, tak mau kalah. Aku juga, Ki, yang lainnya ikut menyambut. Aku ikut. Ki Saketi mengangguk-anggukkan kepala, begitu mendengar kesediaan 6 orang penduduk lainnya. Bagus, puji laki-laki berpakaian abu-abu ini. Aku hargai kesediaan kalian. Pesanku, berhati-hati, dan kalian pergi setelah Banyupaksi dan Jatmika tidak kembali besok pagi. Mengerti?
Mengerti, Ki, sahut 7 orang itu serempak. Bagus. Sekarang mari kita kembali ke desa, ajak Ki Saketi seraya melangkah meninggalkan tempat itu. Sementara di belakangnya, berjalan belasan orang warganya. 6 orang di antara mereka, tampak berjalan lesu. Merekalah yang menyatakan diri bersedia menemani Wadira pergi ke hutan Rangkong. Matahari pagi sudah sejak tadi menampakkan diri, ketika beberapa orang penduduk desa Rangkong bergerak menuju hutan Rangkong. Berjalan paling depan adalah seorang laki-laki bertubuh kurus. Sedangkan di belakangnya, 6 orang penduduk lainnya mengikuti. Dan memang, mau tak mau rombongan penduduk yang berjumlah 7 orang ini bergerak menuju ke dalam hutan Rangkong. Karena, sampai menjelang pagi Banyupaksi dan Jatmika belum kembali. Dan sesuai perintah kepala desa Rangkong, mereka harus menyusul kedua orang itu. Bagaimana menurutmu, Wadira? Apakah kau juga punya perasaan seperti Ki Saketi? Tanya laki-laki berkumis jarang-jarang, memecahkan keheningan yang terjadi di antara mereka. Memang, sejak tadi ketujuh orang itu berjalan tanpa berkata-kata. Aku belum mengerti maksud pertanyaanmu, Kang, sahut orang yang dipanggil Wadira seraya mengernyitkan alisnya. Rupanya Wadira belum mengetahui arah pertanyaan laki-laki berkumis jarang-jarang yang jelas-jelas terlihat jauh lebih tua darinya. Itulah sebabnya, ia memanggil laki-laki berkumis jarang-jarang itu dengan sebutan Kakang. Maksudku, apakah kau juga mempunyai dugaan yang sama dengan Ki Saketi? Kalau Banyupaksi dan Jatmika mendapat kesulitan di perjalanan sehingga tidak bisa kembali ke desa? Laki-laki berkumis jarang-jarang yang bernama Jampa tercenung sejenak. Tapi seperti juga 6 orang lainnya, kakinya segera melangkah. Sementara yang lainnya mendengarkan saja pembicaraan itu. Kalau pertanyaan itu kau ajukan kemarin, pasti jawaban yang kuberikan akan lain, Kang, kata Wadira sambil sedikit berputar. Maksudmu? Jampa mengernyitkan alisnya. Kalau pertanyaan itu kau ajukan kemarin, dengan tegas dan tanpa ragu akan kujawab kalau aku tidak percaya orang seperti Kakang Banyupaksi akan mendapat kesulitan. Kita semua tahu, siapa Kakang Banyupaksi? Dia adalah orang yang memiliki ilmu kepandaian paling tinggi di desa kita. Jadi, sekarang kau tidak yakin kalau Banyupaksi akan mampu mengatasi kesulitan yang menghadangnya, desak laki-laki berkumis jarang-jarang. Nada suara maupun sikapnya menampakkan penasaran yang amat sangat. Yah, kira-kira begitu, Kang. Kenyataan telah menunjukkan, Kakang Banyupaksi dan Kakang Jatmika belum kembali. Apakah kau mengira mereka akan menginap di hutan? Jampa menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya kuat-kuat. Alasan yang dikemukakan Wadira memang kuat dan beralasan, dan sulit dibantah lagi. Suasana menjadi hening, ketika Wadira menghentikan ucapannya. Dan tak lama kemudian, mereka telah sampai tidak jauh dari mulut hutan. Baik Wadira maupun ke-6 orang lainnya merasakan jantung mereka berdebar tegang. Seketika ada perasaan genta yang melanda hati, tatkala melihat mulut hutan itu. Perasaan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Tapi, kejadian demi kejadian dengan lenyapnya satu persatu para penduduk desa Rangkong, membuat hati mereka ciut seketika. Itulah sebabnya, untuk beberapa saat lamanya mereka semua terpaku di tempat itu. Mereka hanya berdiri diam sambil memperhatikan hutan Rangkong dari kejauhan. Wadira menggertakkan gigi untuk lebih menguatkan hati dan menghilangkan rasa takut yang melanda. Kemudian, dengan langkah lebar-lebar, laki-laki bertubuh kecil kurus ini melangkah maju. Melihat Wadira telah melangkah maju, ke-6 orang lainnya mau tak mau ikut melangkah maju. Dan kini selangkah demi selangkah, jarak antara rombongan itu dengan mulut hutan Rangkong semakin dekat, bahkan kini tinggal sekitar 5 tombak lagi. Serat, Wadira langsung mencabut goloknya. Diputarnya golok itu sebentar di atas kepala, baru kemudian kakinya melangkah mendekati mulut hutan. Sikap laki-laki bertubuh kecil kurus ini terlihat waspada, dengan sepasang mata merayapi sekeliling. Perbuatan Wadira ditiru rekan-rekannya, yang juga segera mencabut senjata masing-masing. Rupanya mereka semua berbekal senjata yang sama, berupa golok. Sinar-sinar berkilatan tampak berpendar, ketika senjata-senjata tajam itu keluar dari sarungnya. Seperti juga halnya Wadira, 6 orang itu pun mengedarkan pandangan ke sana kemari. Menilik dari putaran tangan yang menggenggam golok, jelas terlihat ketegangan yang melanda hati mereka. Tubuh mereka seperti menggigil, menanti sesuatu yang bakal terjadi. Kini, ke-7 orang penduduk desa Rangkong itu mulai memasuki mulut hutan. Dan seiring masuknya ke dalam, perasaan tegang semakin jelas terlihat di wajah mereka. Serakek, suara berkerosakan terdengar berkali-kali,
Begitu golok-golok di tangan ketujuh orang itu silih berganti menguak kerimbunan semak. Tapi sampai beberapa kali menguak semak-semak, tetap saja yang dicari tidak diketemukan. Dan semakin lama, langkah kaki mereka semakin masuk ke dalam hutan. Bagaimana kalau kita memanggil-manggil nama mereka? Wadira, usul Jampa berbisik pelan. Sebaiknya jangan, Kang, sahut Wadira. Nada suaranya terdengar gemetar, sekalipun berbisik. Memang, hati laki-laki bertubuh kecil kurus ini tegang bukan main. Jampa pun terdiam. Tadi pun sewaktu mengajukan usul, sebenarnya tidak begitu bersungguh-sungguh. Usul itu diajukan hanya sekadar untuk menghilangkan rasa takut saja. Sekarang, ketujuh orang itu kembali melanjutkan langkah. Tapi baru juga beberapa tindak, langkah mereka terhenti. Ketujuh orang itu langsung saling pandang. Jelas, ada sesuatu yang menyebabkan mereka bertindak seperti itu. Kau dengar suara itu, Kang Jampa? Tanya Wadira pelan. Laki-laki berkumis jarang-jarang itu mengangguk-anggukkan kepala. Ternyata bukan hanya dia saja yang mengangguk, tapi juga yang lainnya. Kau bisa mengira-ngira suara apa itu, Kang? Tanya Wadira lagi. Masih berbisik, hanya gelengan kepala pertanda tidak tahu yang menyambut pertanyaan laki-laki bertubuh kecil kurus itu. Suara itu aneh sekali, Wadira, sahut salah seorang penduduk membuka suara. Rupanya, dia juga tidak betah hanya bertindak sebagai pendengar saja. Orang itu menganggukkan kepalanya. Memang, suara itu juga terdengar olehnya. Suara angin mendecit nyaring, seperti ada benda tajam. Tapi, tak jarang terdengar mengaung, sepertinya ada puluhan ekor lebah mengamuk. Bagaimana menurutmu, Kang? Tanya Wadira, seraya memandang wajah Jampa. Bagaimana apanya, Wadira? Jampa malah balik bertanya. Kita selidiki asal suara itu, atau tidak? Jampa mengangkat bahu. Kuserahkan keputusan itu padamu, Wadira. Kalau begitu, kita cari pemilik suara itu. Tegas dan mantap jawaban yang terdengar dari mulut Wadira, sungguh pun dengan berbisik. Jawaban itu pun dikeluarkan setelah beberapa saat lamanya tercenung. Setelah berkata demikian, Wadira segera melangkah menuju ke arah asal suara. Mau tak mau, keenam orang rekannya mengikuti. Kembali keheningan menyelimuti mereka. Kini yang terdengar hanyalah kerosak suara rerumputan yang terlanda kaki mereka, atau suara semak-semak yang tersibak golok. Semakin rombongan penduduk desa Rangkong itu menerobos masuk ke dalam hutan, suara yang terdengar tadi semakin jelas. Memang, apa yang didengar semula tidak salah. Suara yang terdengar adalah suara angin yang terkadang mencicit, tapi tak jarang pula mengaung. Serakek, Wadira menyibak kerimbunan semak di hadapannya. Suara yang didengarnya jelas-jelas terdengar dari balik kerimbunan semak itu. Maka, bergegas kembali disibaknya semak-semak di depannya. Begitu kerimbunan semak-semak itu tersibak, Wadira menjulurkan kepala. Dia ingin tahu, makhluk apa yang bersuara aneh itu. Ah, laki-laki bertubuh kecil kurus ini memekik tertahan. Betapa tidak, begitu kepalanya dijulurkan, tahu-tahu ada sebuah tangan kuat mencekal lehernya dari balik kerimbunan semak-semak. Keras bukan main cekalan tangan itu. Hahaha, sebuah suara tawa keras bernada menyeramkan terdengar, begitu pekikan Wadira usai. Karuan saja kejadian tidak disangka-sangka itu, bukan hanya Wadira yang kaget, tapi juga keenam orang rekannya. Memang, sejak tadi hati mereka telah dilanda ketegangan. Tentu saja kejadian mengejutkan itu membuat mereka serentak melompat ke belakang dengan raut wajah sepucat mayat. Sebelum mereka semua sempat berbuat sesuatu, tangan kekar yang mencekal leher Wadira telah bergerak mencengkeram. Kruk, suara bergemeretak tulang leher yang patah terdengar seiring remasan tangan yang mencekal. Tanpa sempat berteriak lagi, Wadira tewas seketika. Tubuhnya pun ambruk ke tanah, ketika tangan kekar itu melepaskan cekatannya. Keenam orang penduduk desa itu menatap wajah Wadira dengan pandangan ngeri. Apalagi ketika melihat darah segar yang memancur deras dari mulut, hidung, dan telinga laki-laki bertubuh kecil kurus itu. Tapi pandangan mereka semua lalu beralih, begitu terdengar suara berkerosakan keras diiringi tersibaknya semak yang tadi disibak oleh Wadira. Dan tak lama, keluarlah sosok tubuh tinggi besar dan berpakaian hitam. Jampa dan kelima orang rekannya menatap sosok tubuh yang baru saja keluar dari balik semak-semak. Sosok tubuh itu tampaknya benar-benar menggiriskan. Sekujur tubuhnya dipenuhi bulu hitam. Wajahnya kasar, dan ditumbuhi cambang bauk yang lebat. Dan pada bagian atas kepalanya, bertengger sebuah penutup kepala yang terbuat dari setengah tempurung kelapa. Hahaha, sungguh tidak kusangka, masih ada monyet-monyet kecil yang mau mengantarkan nyawa,
kata laki-laki berpakaian hitam itu dengan suara khasnya yang keras dan menggelegar. Keenam orang penduduk desa Rangkong itu sama sekali tidak menyambut ucapan itu. Perasaan tegang dan ngeri melihat kematian Wadira yang mengerikan, serta perbawa laki-laki bercambang bau lebat itu, membuat lidah mereka seperti keluh. Tak mampu mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Kalian ingin melihat monyet-monyet kecil yang telah mendahului kalian? Setelah berkata demikian, laki-laki bertubuh tinggi besar itu menggerak-gerakkan tangannya ke arah kerimbunan semak tempat dirinya keluar tadi. Hebat luar biasa akibatnya. Padahal jelas terlihat, kalau laki-laki berpakaian hitam itu hanya mengibaskan tangan secara sembarangan saja ke arah kerimbunan semak-semak tadi. Tapi akibatnya, semak-semak itu terlempar jauh ke belakang, tercabut hingga ke akar-akarnya. Tindakan yang baru disaksikan itu saja, sudah membuat bulu tengkuk mereka merinding. Tapi, pemandangan yang tampak di balik kerimbunan semak-semak lebih membuat mereka dilanda rasa ngeri. Tampak di atas pepohonan, di balik semak-semak itu tergantung 3 sosok tubuh. Walaupun keadaannya sudah tidak karuan lagi, tetapi masih dapat dikenali. 3 sosok tubuh itu bukan lain dari Banyu Paksi, Jatmika, dan Guradi. Memang, semula laki-laki berpakaian hitam itu meninggalkan ketiga mayat itu. Tapi akhirnya berubah pikiran, dan mengambilnya. Banyu Paksi, Jatmika, dan Guradi, desa Jampa dengan bibir bergetar. Suaranya terdengar serak, karena dilanda ketegangan yang memuncak. Tanpa diberitahu pun, kelima orang penduduk yang lain bisa mengenali orang-orang yang tergantung di atas pohon. Hahaha, laki-laki bercambang bau lebat tertawa bergelak-gelak melihat wajah keenam orang penduduk itu pucat pasi bagai tak pernah dialiri darah. Semula aku sudah merasa kebingungan mencari orang untuk kujadikan kelinci percobaan atas ilmu baru yang tengah kupelajari. Dan sungguh tidak kusangka, kalian datang. Hahaha, nasibku memang benar-benar baik. Aku tidak perlu susah-susah mencari, buktinya sudah ada ikan kena umpanku. Keenam orang penduduk desa Rangkong sudah bisa menebak kalau laki-laki berpakaian serba hitam itu memiliki ilmu dahsyat. Dan mereka semua merasa kalau bukan tandingan orang itu. Melawan sama saja membuang nyawa percuma. Melihat dari mayat Banyu Paksi, sudah bisa diperkirakan kesaktian laki-laki yang menyeramkan ini. Belum lagi saat dia membongkar kerimbunan semak-semak dengan sebuah kibasan lengan sembarangan saja. Sukar untuk dibayangkan, sampai di mana ketinggian ilmu kepandaian kakek tinggi besar ini. Seperti telah disepakati saja, mendadak mereka membalikkan tubuh dan berlari cepat meninggalkan tempat itu. Hahaha, laki-laki berpakaian serba hitam itu tertawa bergelak. Dan sekali bergerak, tubuhnya telah berada di hadapan 6 orang penduduk desa Rangkong itu. 6 orang penduduk desa Rangkong tadi hanya melihat sekelebatan bayangan hitam saja yang melewati mereka. Dan kini tahu-tahu laki-laki bertubuh tinggi besar itu telah berada di hadapan mereka. Karuan saja hal ini membuat mereka terkejut bukan main dan langsung menghentikan langkah. Rasa gentar yang amat sangat merayapi hati mereka semua. Tanpa pikir panjang lagi, mereka membalikkan tubuh kembali dan berlari ke arah yang berlawanan dari arah tujuan semula. Kini mereka berlari kian masuk ke dalam hutan. Hahaha, jangan mimpi bisa lolos dari Raja Iblis Baju Hitam. Diiringi tawa bergelak yang memekakkan telinga, laki-laki bercambang bau lebat yang ternyata berjuluk Raja Iblis Baju Hitam itu berseru sombong. Untung bagi keenam orang penduduk desa Rangkong itu. Sebab, laki-laki bertubuh tinggi besar itu tidak mengerahkan tenaga dalam pada suaranya. Kalau saja dikerahkan, pasti semuanya akan tewas dengan dada pecah. Setelah beberapa kali mencoba tanpa hasil, keenam orang penduduk desa itu pun tahu kalau tidak ada gunanya berusaha melarikan diri. Maka diputuskanlah untuk melawan mati-matian. Keenam orang ini tahu, kalau Raja Iblis Baju Hitam tidak akan mengampuni. Hiat, diiringi teriakan keras menggelegar, Jampa melompat menerjang. Golok di tangannya dibabatkan cepat ke arah leher. Melihat rekan mereka telah bergerak menyerang, 5 orang lainnya pun ikut menyerang pula. Dalam sekejapan saja, 6 batang golok telah menyambar ke berbagai bagian tubuh laki-laki berpakaian hitam. HMH, Raja Iblis Baju Hitam hanya mendengus. Tidak tampak tanda-tanda kalau akan mengelak atau menangkis serangan itu. Sekali lihat saja, telah diketahui kalau 6 orang itu hanya sekadarnya saja menguasai ilmu silat. Tenaga dalam mereka pun amat rendah. Maka, dibiarkannya saja 6 batang golok itu menyambar sasaran. Laki-laki bercambang bau lebat ini hanya mengerahkan tenaga dalam untuk melindungi kulit tubuhnya. Tak, tak, tak. Suara berdetak keras seperti beradunya logam-logam keras,
terdengar berulang-ulang ketika 6 batang golok mengenai tubuhnya. 6 orang penduduk desa Rangkong itu terpekik kaget ketika menyadari serangan golok mereka sama sekali tidak mampu melukai tubuh lawan. Malah sebaliknya, golok di tangan mereka terpental balik. Bukan hanya itu saja. Tangan yang menggenggam senjata itu pun terasa sakit bukan main. Sebelum ke-6 orang penduduk itu sadar dari keterkejutannya, tangan Raja Iblis Baju Hitam telah bergerak. Cepat bukan main gerakannya, sehingga para penduduk desa yang hanya mempunyai kemampuan sekadarnya tak menyadari hal itu. Mereka semua hanya melihat seleret sinar kehitaman menyambar, dan tahu-tahu golok di tangan mereka telah terlepas dari pegangan. Jampa dan kelima orang temannya memandang dengan mata terbelalak lebar melihat kenyataan. Dan kini di kedua tangan tokoh sesat yang menggiriskan itu, tergenggam 6 batang golok. Entah bagaimana caranya, senjata-senjata itu berpindah tangan. Bahkan 6 orang penduduk itu sama sekali tidak mengetahuinya. Sambil tertawa terbahak-bahak, Raja Iblis Baju Hitam menggerakkan jari-jari tangannya. Perlahan saja kelihatannya, tapi akibatnya luar biasa. Suara gema retak keras terdengar, diikuti berpatahannya golok-golok itu. Ilmu iblis. Laki-laki berpakaian hitam itu mendesis penuh kengerian. Memang, cara Raja Iblis Baju Hitam mematah-matahkan ke-6 golok itu luar biasa sekali. Padahal, semua senjata itu terbuat dari logam keras. Tapi dia ternyata mampu mematahkannya seperti mematahkan lidi. Sekarang saatnya aku mencoba ilmu yang selama ini kulatih. Setelah berkata demikian, Raja Iblis Baju Hitam mendorongkan kedua tangan dengan jari-jarinya terbuka ke depan. Pelan gerakannya, tapi penuh tenaga. Suara berkerotokan keras seperti ada tulang-tulang patah mengiringi gerakannya. Dan begitu kedua tangan itu telah terjulur ke depan, kedua telapak tangan itu berubah merah seperti darah. Seketika tercium bau amis yang memualkan perut, seiring berubahnya warna telapak tangan itu. Jelas kalau Raja Iblis Baju Hitam menggunakan ilmu yang mengandung racun. Mendadak, tubuh Raja Iblis Baju Hitam melesat cepat ke depan. 6 orang penduduk itu terkejut, dan sebisa-bisanya berusaha mengelak. Tapi, plak, plak, plak. 6 kali berturut-turut telapak tangan laki-laki bercambang bauk lebat itu menyentuh tubuh 6 orang penduduk desa Rangkong. Pelan saja gerakannya. Memang, Raja Iblis Baju Hitam hanya mengerahkan sebagian kecil tenaga dalamnya. Dia memang tidak berniat membunuh atau menyiksa dengan tenaga dalamnya. Tapi hanya sekadar mencoba keampuhan ilmu racun yang beberapa lama ini dipelajarinya. Akibatnya luar biasa. Begitu kedua telapak tangan Raja Iblis Baju Hitam menyentuh, 6 orang penduduk itu menggeliat-geliat. Rasa gatal dan panas yang amat sangat seketika menyerang tubuh mereka. Mula-mula hanya melanda bagian yang tersentuh, tapi cepat kali menyebar ke seluruh bagian tubuh. 6 orang penduduk itu menjerit melolong-lolong. Rasa gatal yang tidak terkira membuat mereka tanpa pikir panjang lagi menggaruk keras-keras. Anehnya, semakin digaruk, rasa gatal itu semakin menyiksa. Maka mereka pun menggaruk semakin membabi buta. Hahaha, Raja Iblis Baju Hitam tertawa bergelak-gelak melihat pemandangan di hadapannya. Memang, tokoh sesat yang menggiriskan ini memiliki kebiasaan. Hatinya merasa senang melihat orang lain tersiksa menderita. Semakin tersiksa dan menderita, semakin gembira hatinya. Tak heran bila menyaksikan penderitaan 6 orang penduduk desa Rangkong, dia malah tertawa-tawa gembira. Sementara 6 orang penduduk desa itu saja menggaruk sekujur tubuh. Karena rasa gatal menyebar ke seluruh tubuh, maka garukan tangan mereka pun menjarah sekujur tubuh. Tak lama kemudian, sekujur kulit tubuh mereka mulai hancur. Di samping akibat pengaruh racun, juga akibat garukan tangan mereka sendiri. Cukup lama juga pemandangan mengerikan berlangsung, sebelum akhirnya mereka tidak bergerak lagi untuk selama-lamanya. Tewas dalam keadaan tubuh tercabik-cabik tangan sendiri. Hahaha, tidak sia-sia rupanya aku mempelajari ilmu tangan racun pasir merah. Memang luar biasa akibatnya. Hahaha, bidadari sabuk emas. Kita buktikan, siapa di antara kita yang paling jago kini? Hahaha, masih dengan suara tawa yang tidak putus, Raja Iblis Baju Hitam meninggalkan mayat 6 orang penduduk itu. Jilid 3. Senandung kecil terdengar meningkahi cicit riang ini burung-burung menyambut datangnya pagi. Bola api raksasa berwarna merah muncul di ufuk timur, mengulir kabut yang masih tertinggal di lereng Gunung Rangkong. Sesosok tubuh renta milik seorang kakek kecil kurus, bergerak lincah menuruni lereng gunung itu. Mulutnya agak meruncing ke depan, menyiutkan senandung tak jelas iramanya. Rupanya dari mulut kakek inilah senandung itu berasal. Kakek itu mengenakan pakaian berwarna kuning.
Wajahnya tampak segar kemerahan, seperti bukan wajah seorang kakek. Padahal menilik dari rambut, alis, kumis, dan jenggotnya yang telah memutih, bisa diperkirakan kalau usianya sudah lebih 60 tahun. Di tangan kanannya terjinjing sebuah keranjang rotan. Sambil terus bersiul-siul, kakek ini bergerak lincah. Dia melompat dari satu batu ke batu lainnya. Gerakannya cukup cepat dan lincah. Pertanda ilmu meringankan tubuhnya telah begitu tinggi. Bola api raksasa di ufuk timur sudah tidak berwarna kemerahan lagi. Bahkan sinarnya pun sudah mulai menyilaukan mata ketika kakek berpakaian kuning ini tiba di mulut hutan rangkong. Di sini, baru kakek itu menghentikan larinya. Kini kakek berpakaian kuning itu melangkahkan kakinya lambat-lambat. Sedangkan sepasang matanya beredar mengawasi sekelilingnya. Jelas, ada sesuatu yang dicarinya. Beberapa kali kakek ini melangkah menghampiri ketika melihat apa yang dicarinya. Ternyata dia tengah mencari tumbuh-tumbuhan. Beberapa kali, dicabutnya beberapa tanaman yang memang dicarinya, lalu diambil akarnya. Terkadang pula bijinya, tapi tak jarang daun atau kulit batangnya. Matahari telah berada di atas kepala, ketika akhirnya keranjang rotan kakek itu telah penuh segala macam tanaman. Sambil bersiul-siul, kakek berpakaian kuning ini kembali melangkahkan kakinya kembali ke lereng gunung. Tidak tampak ada kelelahan pada wajahnya, walaupun telah berputar-putar di dalam hutan rangkong selama setengah hari. Tapi, gerakannya langsung terhenti ketika sepasang matanya melihat serombongan orang bergerak mendaki lereng. Menilik dari pakaian dan gerakan, bisa diduga kalau rombongan itu adalah para penduduk desa di sekitar Gunung Rangkong. Kakek berpakaian kuning itu diam-diam menghitung jumlah mereka dengan matanya. Ada 8 orang, 2 di antaranya tampak lemas dan dipapah. Dari sini bisa diperkirakan kalau mereka menderita sakit. Setelah mengamati beberapa saat, kakek berpakaian kuning ini lalu melesat ke arah mereka. Cepat bukan main gerakannya, sehingga yang terlihat hanyalah sekelebatan sinar berwarna kekuningan. Sesaat kemudian, kakek berpakaian kuning itu telah berada di depan 8 orang penduduk desa Rangkong. Begitu mendadak kehadirannya, sehingga membuat 8 orang itu berjingkat kaget. Tapi, raut kagetan segera lenyap, begitu mengenali sosok tubuh yang tahu-tahu berada di depan mereka. Eyang Balungelaga, sebut salah seorang dari mereka yang berjenggot hitam panjang. "Siapa kalian? Dan ada keperluan apa mendaki lereng ini?" tanya kakek berpakaian kuning yang ternyata bernama Eyang Balungelaga. Sekilas, ditatapnya wajah 2 orang yang dipapah mereka. Kemudian, pandangannya beralih ke arah laki-laki berjenggot panjang. "Kami adalah penduduk desa Rangkong, Eyang," jawab laki-laki berjenggot panjang yang rupanya menjadi juru bicara rombongan itu. Eyang Balungelaga hanya mengangguk-anggukkan kepala. Kakek ini tahu, desa Rangkong adalah salah satu desa yang terletak di kaki Gunung Rangkong. Pandangannya kembali dialihkan ke arah wajah 2 orang yang dipapah, seorang laki-laki dan seorang wanita. "Maksud kami mendaki lereng ini untuk mencari Eyang," sambung laki-laki berjenggot panjang. "Kami ingin meminta pertolongan." Sambil berkata demikian, pandangan mata laki-laki berjenggot panjang itu berpindah ke arah 2 orang yang dipapah. Tanpa sadar, Eyang Balungelaga juga mengedarkan pandangan ke arah yang sama. Memang, kakek berpakaian kuning ini sangat ahli dalam ilmu pengobatan. Keahliannya bahkan telah tersebar ke seluruh desa di kaki Gunung Rangkong. "Inikah orang yang butuh pertolongan itu?" tanya Eyang Balungelaga sambil melangkah menghampiri. Ditatapnya wajah kedua orang laki-laki itu, lalu diperiksa panas tubuhnya. "Mereka keracunan," jelas kakek berpakaian kuning itu pelan. "Ceritakan, bagaimana hal ini bisa terjadi?" Laki-laki berjenggot panjang mengangkat bahu, pertanda tidak mengetahuinya. Kemudian, pandangannya dialihkan ke arah rekannya, seorang laki-laki muda bertubuh kekar berotot. "Aku juga tidak mengerti, Eyang," kata laki-laki bertubuh kekar itu. "Hanya yang ku tahu, sebelumnya paman dan bibi memakan ikan hasil tangkapan paman." Lalu, desak Eyang Balungelaga. Tak lama kemudian, paman dan bibi muntah-muntah, tubuhnya pun kejang. Dari mulut mereka keluar buih berbau busuk. Maka, segera kupanggil mereka semua untuk menolongku membawa 2 orang ini kemari. "Kau tahu, ikan apa yang dimakannya?" tanya Eyang Balungelaga. Karena sebagai seorang ahli pengobatan, kakek ini tahu kalau ada beberapa jenis ikan yang memang mengandung racun. Ikan buntal misalnya, tapi ikan jenis itu hanya hidup di laut. "Ikan air tawar biasa, Eyang." "Aneh," ucap Eyang Balungelaga dengan dahi berkernyit dalam. Jelas, ada sesuatu yang dipikirkan laki-laki tua itu.
Sementara 8 orang penduduk desa Rangkong diam saja. Mereka tidak mau mengganggu pikiran kakek berpakaian kuning itu. Bawa mereka ke pondokku, ujar Eyang Balungelaga, seraya melangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu, mendahului mereka menuju ke lereng. 6 orang penduduk desa Rangkong membaringkan 2 sosok tubuh yang mereka papah ke dipan bambu. Kemudian, mereka duduk diam menunggu. Sementara di dalam, Eyang Balungelaga sibuk memeriksa luka-luka 2 orang penduduk yang keracunan itu. Hah, kakek berpakaian kuning itu menghela napas berat, setelah memeriksa luka-luka kedua orang itu beberapa saat lamanya. Menilik dari sikap dan raut wajahnya, jelas ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati kakek kecil kurus ini. Dengan langkah lambat dan raut wajah lesu, Eyang Balungelaga melangkah keluar. "Bagaimana, Eyang?" tanya pemuda bertubuh kekar, penuh gairah. Saking tegangnya menunggu nasib kedua orang keluarganya, dia tidak sempat memperhatikan wajah dan sikap Eyang Balungelaga yang lesu. "Sayang sekali, anak muda," sahut kakek bertubuh kecil kurus itu pelan. Tampak kalau dia merasa berat hati untuk menyampaikannya. "Maksud, Eyang?" tanya laki-laki bertubuh kekar itu kalap. "Racun yang menyerang mereka tidak kukenal," sahut Eyang Balungelaga bernada keluhan. "Terus terang, aku tidak mampu menolong mereka." Jadi, suara laki-laki bertubuh kekar itu terdengar gemetar. "Kita serahkan semuanya pada kekuasaan Tuhan." Hanya itu yang bisa diucapkan Eyang Balungelaga. "Oh," seraya mengeluarkan keluhan putus asa, laki-laki bertubuh kekar itu melesat cepat ke ruang dalam. Eyang Balungelaga sama sekali tidak mencegahnya. Hatinya merasa terpukul karena tidak mampu mengobati luka kedua orang itu. Untuk pertama kali, Eyang Balungelaga gagal dalam mengobati orang. Perlahan kakek bertubuh kecil kurus ini mengalihkan perhatian pada penduduk lain yang ikut mengantar kedua orang yang keracunan itu. Perasaan terpukul yang melandanya pun semakin besar. Dilihatnya satu persatu kepala penduduk itu tertunduk. Sepertinya, mereka semua menyalahkan kakek itu karena tidak mampu mengobati penduduk desa Rangkong itu. "Paman, Bibi," mendadak dari ruangan dalam terdengar teriakan keras, namun lebih patut disebut lolong kesedihan. Serentak 4 orang penduduk lainnya itu berlomba masuk ke dalam. Meskipun sudah dapat menduga apa yang terjadi, tapi tak urung mereka ingin menyaksikannya juga. Eyang Balungelaga tak ketinggalan pula. Kakek berpakaian kuning ini melangkah masuk paling akhir. Tapi langkah Eyang Balungelaga berhenti di depan pintu, seperti juga 4 orang penduduk itu, begitu melihat pemandangan di hadapan mereka. Tampak di pinggir pembaringan, pemuda bertubuh kekar itu duduk sambil menelungkupkan wajah. Sementara di balai-balai bambu, tergolek diam 2 sosok tubuh. Tanpa melihat dari dekat pun, Eyang Balungelaga sudah bisa mengetahui kalau kedua orang itu sudah tewas. Tanpa sadar, sebuah helaan napas berat keluar dari mulutnya. Tanpa berkata-kata, laki-laki bertubuh kekar itu mengangkat salah satu mayat dan membawanya keluar. Bagai kucing ditakut-takuti lidi, para penduduk dan Eyang Balungelaga yang berdiri di ambang pintu, bergerak menyingkir. Masih dengan tanpa suara, laki-laki bertubuh kekar itu melangkah melewati ambang pintu. Jangankan bicara, menoleh pun tidak. Pandangan matanya menatap kosong ke depan. Jelas kalau hatinya merasa terpukul menerima kenyataan ini. Melihat laki-laki bertubuh kekar itu telah melangkah keluar, laki-laki berjenggot panjang memberi isyarat pada salah satu dari 3 orang penduduk. Tanpa menunggu diperintah 2 kali, penduduk yang bertubuh pendek menghampiri balai-balai bambu. Diangkatnya tubuh penduduk desa mereka yang telah menjadi mayat. Laki-laki berjenggot panjang menunggu, hingga laki-laki bertubuh pendek itu melewati ambang pintu. Setelah lewat, baru dia bersama 2 orang penduduk lainnya bergerak meninggalkan ruangan itu. Tak lupa sebelum meninggalkan tempat itu, laki-laki berjenggot panjang menoleh ke arah Eyang Balungelaga. "Maafkan atas sikap kami semua, Eyang. Biar bagaimanapun juga, Eyang telah berusaha sekuat tenaga. Tapi, yah, Tuhan telah berkehendak lain." Hanya senyum getir tersungging di mulut Eyang Balungelaga yang menyambuti ucapan laki-laki berjenggot panjang itu. Mata laki-laki tua itu kemudian menatap 6 sosok tubuh yang semakin lama semakin mengecil dan akhirnya lenyap di telan jalan. Tok, tok, tok. Seorang laki-laki bertubuh tinggi kurus mengetuk daun pintu sebuah rumah. Menilik dari ketukannya yang berturut-turut, bisa diperkirakan kalau dia tengah terburu-buru. Ki Saketi. Sambil terus mengetuk-ngetukkan tangan pada daun pintu, laki-laki bertubuh tinggi kurus itu berteriak-teriak memanggil. Jelas kalau dia terburu-buru sekali. Panggilannya berhenti setelah terdengar langkah kaki diseret mendekati pintu.
Suara derit pelan terdengar ketika daun pintu itu tergerak membuka. Kau rupanya, Tirta, sapa orang yang dipanggil Kisaketi tadi. Kepala desa Rangkong ini tampak berwajah kuyu dan lusuh. Kejadian demi kejadian yang menimpa desanya membuat laki-laki berkumis tebal ini menjadi berwajah demikian. Dia yakin, pasti ada kejadian lagi. Sehingga orang yang dipanggil Tirta bertindak begitu kalap. Ada apa, Tirta? Ki, masih dengan napas memburu. Tirta mencoba bercerita. Lebih baik kita masuk dulu dan bicara di dalam, ujar Kisaketi. Kepala desa itu mengajak Tirta masuk. Dia tahu, laki-laki kurus itu butuh ketenangan untuk bercerita. Tapi, perasaan terburu-burunya untuk menyampaikan sesuatu sudah tidak bisa ditahan lagi. Daripada mendengar cerita yang terputus-putus, kepala desa Rangkong ini mengajak Tirta masuk ke rumahnya. Laki-laki tinggi kurus itu tidak bisa membantah lagi, karena Kisaketi telah mendahului melangkah masuk. Minumlah dulu agar hatimu tenang, Kisaketi mempersilakan, begitu mereka berdua telah duduk di dalam. Lagi-lagi Tirta tidak membantah ucapan laki-laki berpakaian abu-abu itu. Segera tangannya diulurkan untuk mengambil minuman yang disediakan. Nah, sekarang, katakanlah apa yang ingin kau ceritakan padaku, tagih kepala desa Rangkong, begitu Tirta telah meletakkan kembali gelas bambu di meja. Celaka, Ki, belum apa-apa laki-laki bertubuh tinggi kurus itu sudah kalap. Tenanglah, Tirta, ujar Kisaketi menasihati. Para penduduk yang mandi di sungai, terserang penyakit aneh. Ki, lanjut Tirta. Penyakit aneh, Kisaketi mengernyitkan dahinya. Benar, Ki, penyakit aneh, ulang Tirta menguatkan ucapan sebelumnya. Begitu selesai mandi, sekujur tubuh mereka terasa gatal-gatal amat luar biasa. Mereka merasa tidak tahan untuk tidak menggaruk. Tirta mengatur napasnya sejenak. Caranya bercerita yang terlalu berapi-api, membuat napasnya tersengal-sengal. Sementara Kisaketi langsung mengerutkan alisnya, mendengar cerita laki-laki bertubuh tinggi kurus itu. Tak lama kemudian, di sekujur tubuh mereka timbul bintik-bintik. Lalu, kulit mereka seperti hancur. Sampai di sini, Tirta menghentikan ceritanya, lalu menutupkan muka dengan kedua telapak tangannya. Di mana mereka sekarang? Tanya Kisaketi dengan suara bergetar menahan perasaan nyeri. Sepercik ucapan terbetik di hatinya. Apa dosa penduduk desa Rangkong, sehingga sampai menerima malapetaka beruntun ini? Padahal 7 orang penduduk yang 3 hari lalu pergi menyusul Banyupaksi dan Jatmika pun belum ketahuan kabarnya. Kini sudah muncul lagi masalah baru. Masih di pinggir sungai, Ki, pelan dan tidak bersemangat jawaban Tirta. Sungguh berbeda dengan ucapan sebelumnya yang begitu berapi-api. Kalau begitu, mari kita ke sana. Setelah berkata demikian, kepala desa Rangkong ini bergegas bangkit dari duduknya. Mau tidak mau, Tirta pun bergerak bangkit mengikuti laki-laki berkumis lebat yang terus saja melangkah keluar. Tapi sesampainya di luar, Kisaketi terpaksa menunggu Tirta karena memang dialah yang mengetahui di sungai sebelah mana para penduduk yang keracunan itu. Seperti semula sewaktu datang, kali ini pun Tirta berlari-lari bagai dikejar hantu. Mau tak mau, Kisaketi terpaksa berlari-lari juga kalau tidak ingin tertinggal. Kepala desa Rangkong ini tidak bisa menyalahkan Tirta, karena dia pun ingin buru-buru melihat kenyataan ucapan warganya itu. Masih cukup jauh jarak yang dimaksud Tirta, namun Kisaketi sudah bisa mengetahui tempat pastinya. Kerumunan para penduduk yang merubungi sebuah tempat, sudah merupakan jawaban pertanyaannya. Melihat hal itu, Tirta dan Kisaketi semakin mempercepat langkahnya. Sebelum kedua orang itu tiba, seorang penduduk yang wajahnya penuh panu sudah melihat kedatangan mereka. Minggir, menyingkir semua. Beri jalan pada Kisaketi, teriak laki-laki berwajah penuh panu seraya menepuk-nepuk bahu beberapa orang penduduk untuk lebih memperjelas pemberitahuannya. Maka kerumunan para penduduk itu pun menyeruak, memberi jalan pada Kisaketi. Kepala desa Rangkong ini menganggukkan kepala kepada para warganya, kemudian bergegas menghampiri sosok-sosok tubuh yang tergolek dengan sekujur kulit memerah seperti darah. Dengan pandangan matanya, Kisaketi menghitung jumlah mereka. Ada 6 orang. Dan semuanya tergolek diam. Matikah mereka? Laki-laki berpakaian abu-abu ini buru-buru berjongkok. Melihat keadaan tubuh mereka, Kisaketi sama sekali tidak berani menyentuhnya. Dia tahu, ke-6 orang penduduknya itu keracunan hebat. Kepala desa Rangkong ini menghela napas berat. Melihat tidak adanya perut yang bergerak turun naik, bisa diperkirakan kalau mereka yang terbaring sudah tewas. Keadaan mereka begitu mengerikan. Sekujur kulit memerah seperti udang rebus.
Yang lebih mengerikan lagi, sekujur kulit tubuh mereka pun seperti hancur. Jadi lunak seperti telah membusuk. Luka-luka bekas garukan tangan akibat rasa gatal yang mendera, tampak di sekujur kulit yang merah dan lunak itu. Perlahan-lahan Kisah Keti bangkit berdiri. Wajahnya penuh diliputi kengerian. Memang, laki-laki berpakaian abu-abu ini merasa ngeri bukan main melihat keadaan mayat-mayat para warganya. Bukan hanya di wajah Kisah Keti saja yang menampakkan kengerian. Di wajah para penduduk yang lainnya pun demikian pula. Apa yang harus kita lakukan dengan mayat mereka, Ki? Tanya penduduk yang bertubuh pendek. Suaranya terdengar serak. Jelas kalau dia belum bisa menata dirinya dari perasaan terkejut yang melanda hati. Kisah Keti tercenung sesaat lamanya, sambil menatap wajah orang yang bertanya sejenak. Kemudian, perlahan-lahan kepalanya menggeleng. Aku pun tidak tahu, jawab orang nomor 1 di desa Rangkong ini. Rasanya sulit bagi kita untuk menguburkannya. Mengapa, Ki? Tanya Tirta. Bodoh benar pertanyaan itu. Padahal sebetulnya laki-laki bertubuh tinggi kurus ini bukan orang bodoh. Tapi, kenyataan yang disaksikan membuat pikiran jernihnya menguap entah kemana. Hanya kebuntuan yang mencekam di benaknya. Bagaimana kita bisa menguburkannya, Tirta? Kisah Keti mulai menjawab dengan mengajukan pertanyaan lebih dulu. Nada suaranya terdengar lesu, selesu wajahnya. Aku yakin, sekujur tubuh ke-6 orang ini telah mengandung racun yang mengerikan. Bukan tidak mungkin kita akan ketularan kalau menyentuh mereka. Tirta mengangguk-anggukkan kepalanya, tanda mengerti. Suasana menjadi hening sejenak, begitu Kisah Keti menghentikan ucapannya. Keheningan yang mencekam, karena hati semua penduduk diliputi kengerian. Jelas mereka takut akan kembali terjadi peristiwa mengerikan di desa mereka. Mayat-mayat itu harus dibakar. Sebuah suara pelan, tapi mengandung getaran yang cukup kuat terdengar. Meskipun hanya pelan saja, tapi karena saat itu suasana di tempat itu hening, maka suara itu jadi terdengar jelas. Bagai diberi aba-aba, kepala semua penduduk itu menoleh ke arah asal suara, tak terkecuali Kisah Keti sendiri. Ternyata 2 tombak jaraknya dari mereka, telah berdiri seorang kakek berwajah segar. Sehelai pakaian yang berwarna kuning membungkus tubuhnya yang kecil kurus. Ah, rupanya Eyang Balung Laga, sapa Kisah Keti dengan wajah berseri-seri. Ada perasaan lega yang menyeruak di hatinya melihat kedatangan kakek ahli pengobatan itu. Meskipun kepala desa Rangkong ini telah mendengar akan kegagalan kakek kecil kurus ini mengobati paman dan bibi salah seorang warganya, namun rasa hormatnya pada Eyang Balung Laga tidak sirna karenanya. Laki-laki berkumis tebal ini tahu, meskipun Eyang Balung Laga selama ini mampu mengobati luka-luka keracunan, tapi keracunan yang tidak berat. Bukan keracunan akibat tindakan seseorang yang terbiasa bermain racun. Apalagi racun ganas. Sementara racun yang menyerang warga desa Rangkong adalah racun yang dibuat orang yang terbiasa main racun. Tidak aneh kalau kakek kecil kurus itu tidak mampu mengobatinya. Jadi jalan satu-satunya untuk mencegah penularan racun ini, mayat-mayat ini harus dibakar. Eyang, tanya kepala desa Rangkong untuk memastikan ucapan yang tadi terdengar telinganya. Benar, jawab Eyang Balung Laga pelan. Kisah Keti menoleh ke arah Tirta. Uruslah mayat-mayat ini. Baik, Ki, laki-laki bertubuh tinggi kurus itu sigap menjawab. Ajak beberapa orang untuk mengumpulkan ranting-ranting kering. Baik, Ki. Tirta dan beberapa orang penduduk lainnya bergegas meninggalkan tempat itu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepala desanya. Eyang Balung Laga melangkah menghampiri mayat-mayat yang tergolek di tanah. Raut wajah maupun sepasang matanya menyiratkan penyesalan yang mendalam. Memang, kakek bertubuh kecil kurus ini merasa penasaran bukan kepalang, akibat ketidakmampuannya mengenali racun yang menyerang para penduduk desa Rangkong. Eyang Balung Laga adalah seorang pandai obat sejati. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada melihat kesembuhan orang yang berobat padanya. Sebaliknya, tidak ada kesedihan yang lebih besar selain melihat orang yang sakit, tewas di hadapannya. Dan perasaan itulah yang melanda hatinya sekarang ini. Kakek bertubuh kecil kurus ini berjongkok. Sepasang matanya merayapi sekujur tubuh mayat-mayat itu. Helaan napas beratnya selalu terdengar keluar dari mulutnya. Sementara para penduduk hanya memperhatikan semua kelakuan kakek ahli pengobatan itu. Menurut berita yang kudapat, sehabis mandi di sungai sekujur tubuh mereka gatal-gatal dan panas. Apakah mereka tewas karena mandi di sungai ini, Eyang? Kisah Keti mulai mengajukan pertanyaan. Kalau melihat dari keadaan mereka, jelas itu akibat keracunan. Tapi kebenaran akan dugaan kalau racun itu berasal dari sungai perlu dibuktikan.
Eyang Balungelaga menghentikan ceritanya sejenak untuk mengambil napas. Bila benar sungai ini adalah penyebabnya, berarti ada orang yang baik sengaja atau tidak, telah membuang racun ke sungai itu. Oh, ya, apakah penduduk yang keracunan akibat makan ikan waktu itu, ikannya diambil dari sungai ini? Tidak, Eyang, laki-laki berjenggot panjang yang menjawab pertanyaan itu. Mereka menangkapnya di danau dekat pinggir hutan. Eyang Balungelaga mengangguk-anggukkan kepala, kemudian bangkit berdiri dan berjalan menghampiri pinggir sungai. Diperhatikannya sejenak air sungai itu, baik warna maupun baunya. Hah, sebuah helaan napas berat terdengar dari mulut kakek bertubuh kecil kurus ini. Bagaimana, Eyang? Kisah Keti yang berdiri di belakang kakek berpakaian kuning itu tidak sabar lagi bertanya. Sungai ini memang telah mengandung racun ganas, sahut Eyang Balungelaga setengah mengeluh. Jadi, jangan gunakan lagi air sungai ini untuk mandi atau mencuci. Apalagi untuk minum, Eyang Balungelaga memperingatkan. Kisah Keti mengerutkan alisnya. Jelas kalau tengah dilanda perasaan bingung. Maklum, sungai ini memang satu-satunya sumber kehidupan penduduk desa Rangkong. Memang ada mata air lainnya, tapi letaknya terlalu jauh dari desa mereka. Tapi, hal ini akan dikatakannya nanti pada para penduduknya. Aku yakin, peristiwa keracunan ini ada hubungannya dengan kejadian-kejadian sebelumnya, duga Kisah Keti. Kejadian apa, Ki? Tanya Eyang Balungelaga. Memang, kakek ahli pengobatan ini belum mendengar tentang peristiwa beruntun yang terjadi atas penduduk desa Rangkong. Kisah Keti pun menceritakan semua kejadian itu dari awal. Dengan saksama, Eyang Balungelaga mendengarkannya. Kakek berpakaian kuning ini sama sekali tidak menyelak cerita Kisah Keti sedikit pun. Mungkin dugaanmu benar, Ki, dukung kakek bertubuh kecil kurus ini. Kalau tidak salah, bukankah sungai ini berhulu dari dalam hutan Rangkong? Kisah Keti mengangguk, dan penduduk desa Rangkong semuanya hilang di dalam hutan itu, sambung kakek bertubuh kecil kurus penuh semangat. Jelas, pokok pangkal semua masalah ini berasal dari hutan Rangkong. Itulah yang menyebabkanku menduga demikian pula, Eyang, sambut Kisah Keti berapi-api. Jadi, kesimpulanmu bagaimana, Ki? Kepala desa Rangkong terdiam sejenak, tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Kalau menurut dugaanku, ada seorang tokoh aliran hitam yang bertempat tinggal di hutan itu. Tapi, dia tidak ingin diketahui orang lain, atau juga tidak senang diganggu. Maka setiap penduduk yang bertemu dengannya di dalam hutan, langsung dibunuhnya. Jelas laki-laki berpakaian abu-abu itu panjang lebar. Ada yang janggal dalam penjelasanmu, Ki, selak Eyang Balungelaga. Kalau dia tidak ingin diketahui orang, kenapa menaburkan racun di sungai ini? Kisah Keti menarik napas panjang-panjang dan mengembuskannya kuat-kuat. Itulah yang membuatku bingung, Eyang. Pembicaraan kedua orang itu berhenti ketika terdengar langkah-langkah kaki mendekati tempat itu. Langkah kaki yang tampaknya bertubi-tubi menghantam bumi dengan cepatnya. Jelas kalau ada orang yang tengah berlari. Eyang Balungelaga dan Kisah Keti menoleh. Tampak Tirta dan beberapa orang penduduk lain telah datang membawa banyak ranting kering. Tanpa menunggu diperintah, semua penduduk yang sejak tadi diam mendengarkan pembicaraan antara kepala desa mereka dengan Eyang Balungelaga, bergegas mengambil ranting-ranting kering itu. Kemudian ranting-ranting itu diletakkan di sekeliling mayat 6 orang rekan mereka. Setelah mendapatkan perintah dari Kisah Keti, baru mereka semua menyalakan api. Sesaat kemudian, api pun membumbung tinggi membakar mayat-mayat orang yang keracunan. Semakin lama, api yang menyala semakin membesar. Dan dengan sendirinya, suasana di sekitar tempat itu mulai terasa panas. Maka, semua yang berada di situ bergegas melangkah mundur. Kini mereka semua memperhatikan api yang melahap ranting dan mayat rekan-rekan mereka. Menilik dari pandangan yang tertuju pada satu titik, bisa diketahui kalau mereka semua terlibat dalam lamunan masing-masing. Dan memang hal itu benar. Dalam hati mereka semua, timbul pertanyaan. Bencana apa lagi yang akan menimpa mereka? Dan siapa nanti yang akan mendapat giliran? Perlahan api mulai mengecil, suara letupan-letupan api mulai jarang. Dan seiring matinya api, habislah mayat-mayat itu dan juga ranting keringnya. Yang tinggal hanyalah onggokan tulang yang habis terbakar dan onggokan sisa pembakaran. Jilid 4. Hari sudah begitu siang, sinar matahari pun sudah tidak terasa nikmat lagi di kulit. Saat itu seorang perempuan tua berpakaian merah muda dan berambut panjang terurai, tengah melangkah perlahan-lahan memasuki tembok batas desa Layur. Dia seperti tidak mempedulikan teriknya sengatan matahari.
Kalau melihat wajah dan perawakannya, tidak tampak adanya sesuatu yang mengerikan pada nenek ini. Bahkan perasaan kasihan yang timbul, begitu melihat nenek yang begitu ringkih ini berjalan. Mulutnya yang sudah tidak bergigi lagi, dan rambutnya yang seluruhnya telah berwarna putih, semakin menambah keringkihannya. Dari sini, bisa ditaksir usianya. Paling tidak, tak kurang dari 70 tahun. Tapi jika melihat sorot matanya, orang akan bergidik ngeri. Sorot matanya mencorong tajam dan berwarna kehijauan, seperti sinar mata seekor kucing dalam gelap. Dan yang lebih mengerikan lagi, ada sinar kekejaman yang membayang dalam matanya. Begitu memasuki mulut desa, pandangan mata nenek berambut putih panjang itu menatap ke sekeliling. Tapi, hanya kesunyian saja yang ditemuinya. Apalagi saat itu hari sudah siang. Jadi, sebagian besar penduduk memang tengah sibuk di sawah atau di kebun. Hanya sebagian kecil saja yang tinggal di rumah. Hanya sebentar saja nenek berpakaian merah muda itu menatap ke sekeliling. Pandangannya kemudian tertumbuk pada sebuah pondok yang terletak agak terpisah dari pondok-pondok lainnya. Mendadak sepasang mata nenek itu berkilat menyiratkan kekejaman. Seringai menyeramkan pun tampak di mulutnya yang telah mengeriput. Tapi seringai itu hanya timbul sesaat saja, kemudian lenyap. Dan seiring dengan lenyap seringainya, nenek berpakaian merah muda itu bergerak menghampiri pondok. Luar biasa, gerakan nenek berambut panjang itu cepat bukan main. Sungguh tidak sesuai dengan keadaan tubuhnya yang terlihat. Hanya sekali langkah saja, jarak 7 tombak telah terlampaui. Sekejap kemudian nenek berpakaian merah muda itu telah berada di depan pintu pondok yang tertutup rapat. Hai hai hai, nenek berambut panjang terurai itu tertawa, sehingga terdengar mengerikan sekali. Suara tawa itu tak ubahnya keluar dari mulut kuntilanak. Seiring lenyap gema suara tawanya, tangan kanan nenek itu menepak daun pintu. Kelihatannya perlahan saja, tapi akibatnya, brakek, suara berderak keras terdengar ketika daun pintu pondok itu hancur berkeping-keping. Seolah-olah, bukan tepakan halus tangan keriput seorang nenek yang menghantamnya, melainkan serudukan seekor kerbau liar. Tentu saja suara berderak ribut itu membuat pemilik pondok terperanjat. Dia adalah seorang laki-laki bertubuh kekar dan berkulit coklat. Suatu kebetulan dia tidak pergi ke sawah, karena giginya sakit. Dapat dibayangkan, betapa gusarnya hati laki-laki bertubuh kekar ini, begitu mendengar suara berisik dari arah depan. Dengan amarah menggelegak, dia bergegas keluar. Tak lupa disambarnya golok yang tergantung di dinding. Kemarahannya kembali bergolak begitu melihat pintu pondoknya hancur berantakan. Suara gemeretak keras terdengar dari mulutnya karena perasaan geram melihat rumahnya dirusak. Perasaan amarah yang melanda membuat pikiran laki-laki bertubuh kekar ini seperti buntu. Yang ada di benaknya hanya satu, memberi pelajaran pada orang yang telah mengganggu ketenangannya dan sekaligus merusak pintu rumahnya. Kalau saja laki-laki bertubuh kekar ini mau menggunakan akal sehat sedikit saja, tentu sudah bisa memperkirakan kepandaian orang yang telah mampu menghancurkan pintunya. Jelas orang itu bukanlah orang sembarangan. Namun hal itu sama sekali belum terpikirkan olehnya. Kemarahan yang melandanya sebagian besar telah menciut, begitu melihat sosok yang berdiri di ambang pintu. Tampak di matanya seorang nenek tua renta yang bertubuh ringkih. Nenek inikah yang telah menghancurkan pintu rumahku? Tanya pemilik pondok dalam hati, dengan perasaan tidak percaya. Tapi kalau bukan nenek ini, siapa lagi? Buktinya tidak tampak ada orang lain lagi di sekitar sini. Maka meskipun dengan perasaan ragu, dihampirinya nenek berpakaian merah muda itu. Hanya saja kemarahan yang melandanya sebagian besar telah menguap. Kini yang tinggal hanyalah perasaan penasaran dan rasa sakit yang mendera giginya. Siapa kau, Nek? Mengapa merusak pintu rumahku? Tanya laki-laki berkulit coklat itu. Sengaja pertanyaan itu diajukan, meskipun yakin nenek itu bukan pelakunya. Sudah dapat diterka, nenek itu pasti akan menyangkal. Bukan hanya pintu pondok ini saja yang kuhancurkan, tapi juga kau. Dapat dibayangkan betapa kaget hati milik pondok itu begitu mendengar jawaban yang keluar dari mulut nenek berpakaian merah muda ini. Seiring ucapan itu tadi, sepasang mata nenek itu mencorong seperti memancarkan sinar berapi. Karuan saja hal ini membuat laki-laki bertubuh kekar itu terperanjat. Seketika itu pula disadari kalau nenek di hadapannya bukan orang sembarangan. Maka tanpa membuang-buang waktu lagi, pemilik pondok itu melompat menerjang. Golok di tangannya berkelebat membacok dari atas ke bawah. Rupanya, dia bermaksud membelah tubuh nenek itu. HMH, nenek berpakaian merah muda itu hanya mendengus.
Tidak tampak ada tanda-tanda kalau akan menangkis atau mengelak. Jelas, nenek itu tidak memandang serangan itu sebagai sesuatu yang berbahaya. Baru setelah serangan itu menyambar dekat, tangan nenek berpakaian merah muda itu terjulur ke depan. Luar biasa, serangan golok itu disambut dengan tangannya. Laki-laki bertubuh kekar itu terkejut melihat hal ini. Gilakah sebenarnya nenek ini? Kalau tidak gila, mengapa hendak mengadu golok itu dengan tangannya yang kurus kering dan keriput? Mau tak mau, perasaan ragu-ragu laki-laki itu membuat tenaganya yang mengayunkan golok jadi mengendur. Meskipun begitu, tetap saja ayunan golok itu cukup untuk memutuskan tangan. Apalagi kelihatannya tangan nenek berambut panjang itu terlihat lemah. Takek, suara berdetak keras seperti dua benda kuat berbenturan terdengar ketika golok itu beradu dengan tangan nenek berpakaian merah muda. Luar biasa, tangan nenek itu sama sekali tidak putus. Bahkan sebaliknya, tangan pemilik pondok itu yang bergetar hebat. Tangannya terasa seolah-olah lumpuh, terutama jari-jari tangannya yang menggenggam. Tanpa dapat dicegahnya lagi, golok itu terlepas dari cekalan tangannya. Dan sebelum laki-laki bertubuh kekar itu sempat berbuat sesuatu, tangan nenek itu kembali bergerak. Cepat bukan main gerakannya, dan tak pelak lagi, tangan laki-laki bertubuh kekar itu tercekal tangan keriput nenek berpakaian merah muda. Dan dengan cepat, tangan nenek itu bergerak meremas.